Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students. Welcome back to my English classroom on my YouTube channel. Before we get started, don't forget to subscribe, like, and comment. Alright, now let's get started with the lesson. And today's lesson is news item text. News item text yaitu teks perihal berita. Tentunya anak-anak sering membaca berita, bukan? Baiklah, sekarang coba kita lihat sama-sama apa itu berita atau news item text. Now, here we go. Okay, but before that, you have to know the table of contents for today. Definition, kinds of news item, generic structure, purpose of news item, language features, exercise. Now here we are going to define news item text. News item text is a text which relates to the news, which inform the readers about events of the day. The events are considered newsworthy or important. Teks tentang berita ini yaitu sebuah teks yang berhubungan dengan berita yang memberikan informasi kepada para pembaca tentang kejadian pada hari tersebut. Kejadian ini dianggap layak untuk diberitakan atau penting untuk diberitakan. Kemudian kita bisa melihat di sini two kinds of news item text. The first is written news item text. Written news item text, we can read it in newspaper, magazine, etc. Jadi teks news item dalam bentuk tertulis biasanya kita bisa membacanya baik itu di surat kabar ataupun majalah. Ya, biasanya kita sering membaca misalnya tentang entertainment, misalnya contohnya entertainment news, jadi itu berita tentang entertainment itu masuk ke berita, ataupun economic news, ya, political news itu masuk, sering kita baca di surat kabar. Kemudian ada juga yang kedua spoken news item text, yaitu teks yang memang dibacakan. Kemudian kita bisa biasanya mendengarnya melalui radio ataupun menontonnya melalui televisi, ya. Mendengar melalui menonton itu biasanya di televisi. Nah, spoken news item text ini seperti yang sering dibacakan berita oleh pembaca berita seperti di TV-TV nasional yang kita lihat sehari-hari, ya. Itu masuk kepada spoken news item text. And then we are going to see generic structure of news item text. Susunan umum daripada teks tentang berita ini yang pertama newsworthy events atau main events. Newsworthy events ini biasanya letaknya di awal paling atas atau dia dalam bentuk summary form, ya, tidak panjang, dalam bentuk ringkas. Kemudian yang kedua yaitu elaboration. Elaboration ini biasanya lebih kepada apa yang terjadi, terhadap siapa kejadiannya, kemudian dalam keadaan yang bagaimana. Itu elaboration biasanya adalah inti daripada berita. Kemudian the third is source of information. Sumber informasi ini biasanya it contains comment by participants, witnesses, and authorities expert of the event. Jadi sumber informasi ini berasal daripada baik itu pelaku, penonton yang ada di kejadian tersebut, saksi mata, ataupun authorities expert, para ahli yang memang berwenang memiliki kewenangan terhadap hal tersebut yang ada di kejadian itu pada saat itu, ya. Kemudian the purpose of news item text. Tujuan daripada teks news item ini atau teks berita ini memberikan informasi kepada pembaca tentang kejadian pada hari tersebut yang dianggap penting, ya. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa berita yang memang layak diberitakan, kemudian masyarakat memang harus mengetahui informasi tersebut supaya mereka memiliki wawasan akan kejadian itu. Kemudian misalnya berita kriminal, maka masyarakat bisa lebih waspada ketika setelah mendengar atau membaca berita tersebut. Begitu, ya.
Kemudian news item text juga memiliki language features of news item text, yaitu ciri-ciri kebahasaannya. Yang pertama, focusing on circumstances using simple language in writing the text. Yang pertama fokus terhadap keadaan atau oleh karena itu maka sering digunakan bahasa yang sederhana dalam penulisan teks berita. Kemudian yang kedua, using direct and indirect speech, yaitu menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Contohnya, she informed they are here when it happens. Ini adalah kalimat langsung. Jadi ciri-ciri kalimat langsung salah satunya memiliki tanda petik, kemudian langsung diucapkan oleh si saksi ataupun si korban, ya. Jadi kalimat langsung. Kemudian sometimes at the beginning of the news, the scene is mentioned Jakarta or Kuala Lumpur. Jadi biasanya pada awal berita ini biasanya disebutkan nama ibu kota ataupun nama negara. Nah, ini biasanya ada di sebuah berita. Kemudian using past tense in explaining news event, menggunakan simple past tense apabila kejadian itu memang sudah berlangsung. Kemudian ada juga digunakan simple present tense ketika memang fakta itu masih terjadi hingga sekarang. Kemudian menggunakan adverbs, keterangan baik itu place, time, and manner. Okay, now you can see the example of news item text. Nah, di sini ada salah satu contoh news item text, ya. Di sini pada paragraf pertama, a survey has found about 13% of first-time smokers in the country are junior high school students. It also revealed 89% of young female employees were smokers. Di sini pada paragraf pertama, ini adalah biasanya disebut juga dengan main events. Kemudian di paragraf kedua, the survey was conducted in 5 major cities across the country, including Surakarta in Central Java. Muhammad Syahril Mansur, Surakarta Health Agency's Respiratory Illness Division, said that the finding of the survey showed an alarming growth rates of Indonesian smokers. This situation is a cause for concern, he said. Nah, kalimat yang ada tanda petik ini adalah kalimat langsung yang diucapkan oleh Muhammad Syahril Mansur, ya. Jadi ini ada kalimat langsungnya. Nah, ini ada main points dari berita yang tertulis ini, ya. It appears the country's youngest generation is uneducated about the health risk of smoking. Di paragraf kedua ini berarti adalah inti daripada berita. Kemudian kita lihat di paragraf ketiga, the Indonesian Anti-Tobacco Campaign has reportedly been deemed as ineffective as the government refuses to sign the International Convention on Tobacco Control. It said that cigarette producers contributed to a large amount to state revenue and gave jobs to thousands of workers. Nah, di sini kita bisa lihat kalimat penutupnya, ya, bahwa di sini akhirnya para produsen rokok itu berkontribusi besar dalam jumlah besar terhadap negara, ya, dan memberikan sumbangan ke pajak ke negara dan juga memberikan pekerjaan terhadap ribuan para pekerja. Nah, di sini kita bisa lihat isi berita tertulis yang short news item text atau berita pendek. Di sini kita bisa lihat paragraf 1, 2, 3 ini sudah tercover ke dalam generic structure of news item text. And then to make you more understand, I have written some questions for you all my students. Jadi Miss di sini sudah menulis beberapa soal untuk kalian kerjakan. Just 4 questions, cuma 4, tapi dalam bentuk pilihan ganda atau multiple choices. And then you just choose the best answer, and then after you answer the best answer, and then you have to collect to your teacher. Okay, I think that's all for today.